Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Asrigarini, NRP 5213100166 dari kelas Audit, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan seputar konsep audit teknologi informasi. Pasti di sini teman-teman sudah banyak yang mengetahui tentang audit. Namun, apa bedanya ya apabila audit dilakukan pada teknologi informasi? Sebelum kita lanjut pada konsep audit teknologi informasi, mari kita membahas materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kenapa sih kira-kira sebuah organisasi itu memerlukan audit pada organisasinya? Padahal audit kan menyusahkan dari sisi organisasi tersebut. Kenapa? Ya, jadi, suatu organisasi melaksanakan audit agar organisasi tersebut berkembang, tidak berada pada posisi yang itu saja, di mana apabila terjadinya audit, maka perusahaan harus mengikuti standar-standar yang berlaku dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Kemudian, audit itu menghasilkan result. Jadi, hal-hal yang diaudit oleh organisasi berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada pokok bahasan minggu ini, yaitu proses audit teknologi informasi. Kira-kira apa saja ya proses-proses yang dilakukan selama proses audit teknologi informasi? Dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Kira-kira 4 gambar ini menggambarkan hal apa saja ya? Oke, yang pertama adalah planning, yang kedua adalah testing, yang ketiga reporting, dan yang keempat follow up. Namun keempat proses ini selalu berjalan berurutan dan tidak ada tali yang memutuskan, di mana setelah melakukan planning, testing, reporting, dan follow up itu akan terus berulang prosesnya. Nah, proses-proses ini akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Pada tahap awal ada perencanaan, di mana perencanaan ini risiko-risiko yang dimiliki perusahaan, seluruh pekerjaan perusahaan itu data. Lalu akan direncanakan audit yang akan dilakukan oleh kepada organisasi tersebut. Selanjutnya, apabila audit akan sudah direncanakan apa saja yang akan diaudit, maka ada persetujuan dari stakeholder, di mana persetujuan ini bertujuan juga untuk menginfokan kepada stakeholder terkait bahwa pada organisasi tersebut akan dilaksanakan audit teknologi informasi. Lalu selanjutnya, apabila stakeholder terkait sudah diberitahu, akan ada pemberitahuan dan permintaan informasi yang berdasarkan pada kebutuhan audit. Seperti misalnya akan dilakukan audit pada divisi IT, maka ada permintaan informasi-informasi seperti keamanan informasi dan lain-lain. Dan pemberitahuan ini juga harus ditujukan kepada divisi IT, di mana divisi ini akan dilaksanakan audit. Lalu yang kelima ada kontrol risiko. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada testing. Testing pada audit teknologi informasi ada berupa security, yaitu keamanan, backup dan recovery, resource management, dan website. Masing-masing dari penjelasan testing ini akan dijelaskan pada halaman selanjutnya. Testing yang berupa security. Testing yang berupa security ini biasanya difungsikan kepada seluruh software maupun hardware perusahaan yang memiliki vulnerability. Jadi testing ini dilaksanakan dengan vulnerability testing, misalnya pemeriksaan server, printer wireless, router yang dipakai oleh perusahaan, di mana alat-alat ini harus terstandarisasi demi keamanan organisasi tersebut. Selanjutnya ada testing yang berdasarkan backup dan recovery. Nah, ini berhubungan dengan data. Data yang dimiliki oleh organisasi itu penting, maka ada standar-standar tertentu yang mengatur keamanan data yang dimiliki organisasi. Maka hal ini perlu dilaksanakan testing. Selanjutnya ada testing dari resource management. Resource management ini berfungsi kepada seperti software dan manajemen. Jadi khususnya untuk divisi IT, resource management ini ada hardware dan software, karena hardware dan software ini adalah sumber daya yang dibutuhkan pada divisi IT, di mana testing-testing ini meliputi keandalan software, keakuratan software, keterbaruan software yang digunakan, terus PC yang digunakan, apakah up to date, apakah masih dapat digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, tahapan reporting. Dari seluruh rangkaian audit yang sudah dilakukan seperti di audit dan testing, maka
memungkinkan adanya hasil yang di luar dari perkiraan. Nah, maka hasil-hasil ini nantinya akan menciptakan sebuah kesempatan ataupun masalah bagi perusahaan tersebut, di mana apabila opportunity ini tercapai, maka akan keluar solusi yang didapatkan. Seperti itu. Jadi, walaupun nanti keluar unexpected result pada hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor, akan timbul suatu opportunity yang dapat membuat perusahaan itu makin berkembang. Seperti tadi, kenapa sih perusahaan itu membutuhkan audit pada organisasinya? Itu karena hasil akhirnya akan berupa solusi-solusi yang dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi tersebut. Selanjutnya ada follow up. Setelah seluruh reporting dibuat, seluruh proses dijalankan, maka follow up ini bertujuan untuk memonitor jalannya proses audit TI tadi. Apakah proses audit TI tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Selanjutnya, memungkinkan adanya retesting. Jadi setelah testing yang dilakukan, kan nanti akan keluar sebuah solusi atau berbagai macam solusi kan, dimana solusi tersebut tuh memungkinkan adanya retesting. Jadi misalnya ada ketidaksesuaian dari standar yang dilakukan. Nah, itu kan nanti akan diperbaiki oleh perusahaan sehingga dilakukan retesting kembali dan update ini lebih bertujuan kepada stakeholder terkait yang telah dilakukan auditnya tadi, di mana stakeholder seperti board of director, terus CEO akan diupdate oleh auditor tentang keadaan yang ada di organisasinya, seperti itu.